Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah, tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an banyak disebut ayat-ayat yang memandu kita untuk terampil dan kokoh ketika menghadapi masalah. Hidup ini isinya masalah, dan orang-orang yang mampu menghadapi masalah itu dengan baik, maka merekalah yang akan mampu mengatasinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seseorang diberikan masalah ini atau ditimpakan masalah tiada lain karena sedang diuji kecintaannya kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba, apabila Allah mencintai abdan, seseorang, ibtala, dia akan memberikan ujian yang berat. Menggunakan kata ibtala, bukan menggunakan kata bala. Ada dua terminologi di dalam Al-Quran untuk menyebut kata masalah. Yang pertama menggunakan kata bala, yang kedua menggunakan kata ibtala. Kata bala sering juga diartikan dengan cobaan, dengan ujian, dengan masalah, tapi masuk kategori masalah yang murah atau masalah yang rendah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan Allah akan ujikan, akan berikan masalah bisyai'in, sedikit saja, minal khauf, dari rasa takut, takut kehilangan, takut akan sesuatu yang tidak pasti. Itu adalah masalah, dan itu masalah yang kecil, kata Allah. Walju, diiringi dengan takut tidak mampu makan. Apakah besok bisa makan lebih baik, atau anak cucunya bisa makan atau tidak? Itu masuk dalam kategori masalah yang biasa-biasa. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Diuji dengan kekurangan harta. Allah sebut termasuk ujian yang rendah, ujian yang biasa saja. Jadi ini panduan Al-Quran untuk melihat masalah yang mungkin bagi kita ini adalah masalah berat. Tapi Al-Quran menyebutnya dengan bahasa atau masalah yang ringan saja. Wath thamarat, mungkin seseorang sudah punya janji
untuk melaksanakan investasi. Kemudian hasil investasinya gagal, panennya gagal. Itu termasuk juga kategori masalah rendah atau masalah murah. Wabisyiris sabirin, maka bersabarlah orang-orang yang seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut terminologi yang kedua yang disebut dengan kata masalah dalam kategori ujian berat, yaitu menggunakan kata ibtala. Ibtala ini ujiannya berat, bukan ringan. Dan ini disebut-sebut di dalam Al-Quran. Yang figur-figur contoh yang menghadapi masalahnya adalah para nabi. Jadi ujian yang paling berat, masalah yang paling berat, bukan soal lapar, bukan soal harta, bukan soal ketakutan, bukan soal gagal proyek. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Makanya di dalam ayat-ayat yang terkait dengan ujian pada nabi, Allah sebut di dalam Al-Quran wa idzibtala. Wa'id. Kata wa'id menunjukkan bahwa masalah yang dialami oleh para nabi di dalam menegakkan kebenaran, menjalankan risalah Islam, menjalankan risalah dakwah, itu juga akan terjadi atau juga akan dialami oleh orang-orang setelahnya. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah sebut figur Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana wa idibtala Ibrahimu bikalimatin fatammahun. Ujian Nabi Ibrahim mulai diusir dari tanah kelahirannya karena membawa satu keyakinan, mengajak agama tauhid, bahkan puncaknya juga dibakar hidup-hidup, ya. Sampai kemudian dalam keluarganya Nabi Ibrahim juga diuji dengan tertahan untuk tidak memiliki anak. Bahkan setelah memiliki anak, beliau pun Allah perintahkan untuk disembelih. Kata Allah, ini adalah contoh masalah yang berat. Wa idibtala Ibrahim. Disebut seperti itu di dalam Al-Quran. Sehingga hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini kita bisa menyaksikan dalam perjalanan sejarah para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beratnya menghadapi berbagai ujian-ujian dalam menegakkan kebenaran. Oleh karena itulah Allah juga sebut nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Nabi Yunus ketika mendakwahkan ajaran tauhid. Beliau ditentang oleh banyak orang sampai akhirnya dibuang ke laut dan masuk ke perut ikan hiu. Membela kebenaran, membela yang hak dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah. Itulah ujian yang berat yang Allah sebut dengan kata ibtala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari kata bala dan ibtala mungkin berganti posisi, berganti peran. Masalah sebetulnya kalau kita hayati dengan baik itu seperti sebuah ombak. Dia akan datang dan juga saatnya akan pergi. Dan pastikan Allah sudah sebut di dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani satu masalah yang berat sekalipun kecuali Allah pilihkan kita, karena kita adalah orang yang mampu untuk mengatasinya. Termasuk di dalam cara mengatasi masalah, mari gunakan cara berpikir yang luas, hati yang lapang yang disebut dengan sabar. Wabasyiris sabirin. Sebab ketika hati sempit, maka masalah itu akan berat. Kalau sebuah gelas berisi air, lalu kita tuangkan 1 sendok garam di dalam gelas yang berisi air itu, maka begitu terasa asin. Tapi kalau kita lemparkan 1 garam ini ke kolam, maka kolam itu tentu tidak akan asin. Jadi bagaimana kita menampung cara menghadapi masalah itu dengan kelapangan dada kita masing-masing. Kalau kita menerima masalah itu dengan dada yang sempit seperti sebuah gelas, maka akan menjadi berat masalah itu. Tapi kalau kita menerima
masalah itu seperti lapangnya kolam, seperti lapangnya, apalagi lapangnya lautan, maka masalah itu tidak akan terasa berat. Oleh karena itu, para ahli-ahli tasawuf menyebut, jangan takut engkau menghadapi masalah ketika engkau dengan Allah begitu dekat. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214, surat Al-Imran ayat 142, Allah memberikan solusi terhadap masalah yang akan dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina amanu jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah sebut di dalam ayat ini bahwa apakah kalian mengira begitu mudah meraih posisi kesuksesan dunia, padahal Allah belum lihat kesungguhan di dalam melaksanakan kepatuhan atau juga penghambaan kepada Allah. Di dalam ayat ini solusi dalam menghadapi masalah adalah jahadu, sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu. Ketika seseorang melakukan pekerjaan itu sungguh-sungguh dengan cara jahadu, maka dia akan melahirkan kata ijtihad. Ijtihad itu dia akan merencanakan apa yang akan kita kerjakan, kemudian setelah itu dia akan mujahadah. Mujahadah artinya dia akan memperjuangkan seluruh potensinya, seluruh kemampuannya untuk senantiasa bersabar menghadapi apa yang akan dia tempuh. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah yang diberikan kepada kita itu adalah ujian untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Ya kana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.